Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di kelas sistem operasi. Kita masuk ke manajemen input dan output ya pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manajemen input output masih di seputar konsep dari sebuah sistem operasi ya, di mana eh, si sistem operasi ini memanage juga input dan output dari hardware ya, dari sebuah komputer gitu. Nah, di sini topiknya kita akan bahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kita masuk ke perangkat I/O ya, selanjutnya evolusi perangkat I/O, lalu hierarki pengelolaan perangkat I/O dan buffering. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya, sebagian besar kode dalam operating system itu dikhususkan ya untuk melakukan manajemen input output ya. Karena sebagian besar program atau kode di dalam OS itu untuk input output ya. Dimana karena kenapa? Karena pentingnya keandalan dan kinerja dari sistem mengingat begitu banyak perangkat input output ya. Nah, eh, banyak perangkat input output teman-teman. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita beli USB ataupun misalnya kita beli flash disk ataupun modem ataupun misalnya handset, speaker dan lain-lain itu membutuhkan jalur atau port input output. Ya, dan sistem operasi harus bisa mengendalikan ataupun memanage hal tersebut gitu. Nah, dan ingat juga bentuk umum dari sistem komputer ya. Kalau misalnya kita kembali ke sistem komputer ini, sistem komputer modern ataupun sistem komputer yang dipakai kita sekarang itu terdiri dari CPU, memori, dan berbagai macam controllers ya yang terhubung bersama dengan bus. Nah, bus ini apa sih? Bus ini yaitu terdiri dari kabel-kabel ya, yang dimana kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, gambarkan di sini misalnya kita punya monitor, keyboard, CD-ROM ataupun hard disk drive. Nah, di perangkat ini yaitu terhubung ya, harus terhubung ataupun punya kabel, ataupun kalau misalnya nggak punya kabel juga kan tetap colok USB ya. Nah, ini tuh nyolok gitu ya ke video controller, misalnya monitor ya nyoloknya ke VGA ataupun HDMI misalnya. Nah, si port VGA atau HDMI ini disebut juga dengan video controller ya, yang dimana ini adalah sebuah port-port yang sudah terpasang di internal CPU kita, gitu, ataupun internal komputer kita lah. Ya. Nah, si CPU, memori, video controller itu punya bus masing-masing ya, yang terhubung dalam bus masing-masing yang dihubungkan ke dalam suatu sirkuit ataupun motherboard, gitu ya. Nah, baik itu kalau misalnya VGA ya, VGA punya port sendiri ya. Terus misalnya kalau hard disk ya punya kabel sendiri, punya penghubung sendiri ke dalam suatu sirkuit. Nah, ini kita mengingat kembali untuk suatu sistem komputer yang modern. Nah, dalam sistem operasi, setiap controller ini memiliki perangkat driver ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya VGA card gitu ataupun LAN card lah, ataupun memori dan sebagainya, misalnya USB ya untuk keyboard control, ataupun kalau misalnya yang dulu itu ada port PS2 untuk keyboard dan mouse. Nah, itu harus punya driver ya, di mana driver ini eh, istilahnya adalah suatu perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang bisa menghubungkan hardware controller ini dengan software kita ataupun suatu sistem operasi gitu ya. Jadi masing-masing controller ini harus ada nih drivernya ya. Uh, Kalau misalnya di suatu komputer ya, baik itu di sistem operasi Windows ataupun Linux misalnya, yaitu ada juga yang otomatis drivernya udah keinstall ya, udah termasuk di dalam sistem operasinya, jadi udah keinstall lah gitu. Ada juga beberapa yang memang belum keinstall sama sekali, misalnya kita baru beli dongle USB gitu untuk WiFi.
Nah, ataupun misalnya kita mau colok printer gitu, tapi kita belum punya drivernya. Ya walaupun nyambung, bisa juga nyambung, bisa juga nggak nyambung gitu ya. Ataupun nggak fungsi sama sekali karena nggak terhubung ke dalam hardware tersebut gitu. Nah, terus gimana sih suatu operasi itu ya, input output bekerja? Yang pertama kita harus tahu dulu di dalam suatu komputer tadi ya, kita udah ada punya CPU, kita punya memori ataupun RAM, kita punya perangkat input output ya ataupun port yang bisa teman-teman lihat kalau misalnya di laptop itu ada beberapa port yang tersedia. Kalau misalnya di komputer PC ya itu lebih lengkap lagi gitu. Nah, yang pertama sini ada penjelasannya. Yang pertama yaitu saat operasi input output dimulai, driver perangkat memuat register ya yang sesuai di dalam controller gitu ya. Jadi pertama di sini si CPU itu melakukan input output request ke perangkat IO-nya ya. Request sesuai dengan register tadi ya. Si perangkat IO lalu mengirimkan data ya yang di request ke CPU. Selanjutnya, si CPU ini melakukan instruction actions cycle ya sama RAM seperti biasa bagi-bagi tugas sama CPU, ada perpindahan data dan lain-lain ya. Nah, lalu di sini ngirim lagi ke port ya data. Jadi di sini saling mengirim data ya, input ataupun output di sini. Kalau misalnya kita ketikkan misalnya di keyboard, menginputkan sesuatu ataupun menggerakkan mouse seperti ini ya. Nah, kalau misalnya saya cabut nih, kalau misalnya saya cabut mouse-nya nggak bisa gerak. Kalau misalnya kita colokkan lagi, nah ini bisa lagi karena di proses itu ada pengiriman data ya, pengiriman data tadi gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai pengiriman data, nah misalnya saya nggak pakai lagi keyboard ataupun mouse, si perangkat inputnya itu ngelakuin interupsi ke CPU juga ya gitu. Nah, selain proses ini itu bisa dilakukan sebenarnya kita nggak akan mengikutkan si CPU ini gitu. Yang nggak akan melibatkan si CPU ini. Jadi kita bisa pakai yang namanya DMA. Jadi si perangkat input output bisa langsung terkoneksi ke RAM gitu tanpa melibatkan CPU sama sekali. Jadi si CPU ini bebas lah mau dipakai apa gitu ya. Mau dipakai program ataupun lain segala macam tanpa mengikutkan repot-repot untuk mengelola input output tadi. Jadi kalau misalnya kita pakai DMA ini ya, kita bisa pakai RAM gitu. Nah, jadi tadi ya ini ada tahapannya, nah teman-teman bisa baca. Lalu interupsi tadi ya yang untuk transfer data bergunanya untuk transfer data kecil, nah, namun menghasilkan operasi tinggi saat transfer data massal gitu. Kalau misalnya ini hanya untuk transfer data kecil aja ya, kecil aja gitu. Kalau misalnya eh, transfer datanya sangat tinggi, yaitu akan eh, apa namanya terjadi overheat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih DMA itu? Yaitu Direct Memory Access gitu. Nah, jadi si controller tadi atau si port tadi mentransfer sejumlah blok data secara langsung maupun dari lokal buffernya ya. Nanti buffer kita eh, apa namanya kita, kita bahas ya. Lokal buffernya sendiri ke memori. Jadi langsung gitu ya si port tadi itu ke memori tanpa melibatkan CPU ya. Hanya satu interupsi yang dihasilkan per blok untuk memberitahu driver perangkat bahwa operasi input output sudah selesai. Nah, selanjutnya saat controller sedang melaksanakan operasi ini, CPU bisa menyelesaikan pekerjaan lainnya. Jadi, kalau misalnya kita pakai DMA, kita nggak perlu pakai CPU tuh. Jadi kita bisa langsung ke menggunakan memori ya untuk mengakses ini. Kalau misalnya memorinya ya lemot,
Ya bisa jadi kalau misalnya kita gerakin pointer ini ya kadang-kadang ada lambat gitu, ada error lambat. Nah itu biasanya si memorinya itu overheat atau overload ya. Jadi penting kalau misalnya memorinya kapasitasnya besar, ya nggak enak lah gitu ya. Selanjutnya di sini ada perangkat input output. Nah, di sini ada berdasarkan mekanisme aliran datanya, eh, aliran aliran datanya ya. Perangkat input output dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada block device. Jadi block device ini itu menyimpan informasi ya dalam blok yang ukurannya tetap. Jadi ini aliran perangkat input output ataupun aliran data ya lewat mana aja gitu. Yang pertama block device, contohnya USB, hard disk dan sebagainya. Itu menggunakan uh, alur alur data block device ya. Yang ukurannya ini tetap, jadi 512 sampai 65.000 byte lah. Atau berapa 65 MB gitu. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada karakter device ya, menyimpan informasi dalam aliran karakter tanpa struktur blok. Jadi tidak punya alamat dan tidak punya fungsi pencarian. Ya. Contohnya printer, mouse, atau interface. Kalau misalnya USB atau hard disk kan kita harus cari dulu ya, apa namanya, hard disk mana gitu, USB yang mana gitu. Nah kalau misalnya printer atau mouse kan portnya itu hanya satu, jadi mereka nggak pakai struktur blok atau tidak punya alamat ya. Jadi kalau misalnya langsung colok ya langsung ketemu gitu sih aliran datanya gitu ya. Nah di sini yang selanjutnya itu berdasarkan karakter komunikasi ya. Si perangkat input output ini berkomunikasi dengan apa aja gitu. Nah, yang pertama ada human readable, yaitu komunikasi dengan manusia. Contohnya yang monitor, keyboard, mouse ya, yang langsung berhubungan dengan kita si user ya. Eh, yang selanjutnya ini ada mesin readable, yaitu komunikasi dengan perangkat elektroniknya. Contoh sensor, controller, aktuator. Soalnya kita kan nggak langsung komunikasi sama sensornya ya, yaitu urusan komputernya lah, urusan mesin gitu. Selanjutnya ada communications, yaitu komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya modem. Ya. Nah ini contohnya modem ataupun apa namanya perangkat-perangkat yang terhubung ke access point dan sebagainya. Nah, soalnya input output ini terdiri dari atas komponen, beberapa komponen ya. Nah, di sini ada elektronik ya, contohnya device controller, ya ada chip, ada circuit card ya dalam PCI tadi ya. PCI itu istilahnya ada USB ya, ada USB untuk mouse, ada untuk HDMI, ada untuk uh, apa port-port yang tersedia lainnya gitu. Ya. Ini perangkat input output yang elektroniknya ataupun bisa disebut portnya lah gitu. Atau device controller. Nah, selanjutnya ada mechanical. Kalau misalnya mechanical yaitu device input outputnya ataupun perangkat kerasnya lah. Ya, seperti monitor, keyboard, ya, USB printer, hard disk, dan lain-lain. Nah, di sini ada prosesnya. Yang pertama, si device input output itu mengirimkan serial bit stream ya. Ketika kita mengetikkan sesuatu ataupun menggerakkan pointer, itu si device-nya mengirimkan serial bit stream ya, berupa frameable dan SCC. Nah, ini ditangkap oleh controller ya, controller ataupun port di mana di sini bisa mengconvert dan error correction si port ini ya. Lalu mengirimkan blok berupa blok byte tadi ke main memory ataupun RAM. Nah, ini proses dari ketika kita menggerakkan pointer mouse seperti ini ya, ya dan diakses oleh RAM. Nah, di sini ada perbedaan substansial ya dalam setiap kelas perangkat input output. Yang pertama ada data rate, yaitu kecepatan transfer data ya, misalnya nah mouse ini kita kecepatannya berapa sih gitu, data rate-nya, ataupun keyboard ketika mengetikkan sesuatu itu data rate-nya berapa gitu, maksimal atau minimalnya. Lalu ada applications, pengaruh bagaimana perangkat digunakan ya.
Lalu ada complexity of control, perbedaan interface kontrolnya. Lalu ada unit of transfer, bentuk data yang ditransfernya seperti apa. Ya, kalau misalnya keyboard apa, kalau mouse apa tadi. Lalu ada data representation, perbedaan dalam skema encoding. Nah, lalu ada error condition, jenis penanganan dan konsekuensi error terhadap jenisnya berbeda ya tadi. Nah, ini perbedaan substansial ya dalam setiap kelas perangkat input output. Nah, di sini ada data rates ya, tadi kecepatan transfer data ya. Nah, contohnya di sini ada dari berbagai referensi ya, referensi typical input output device data rate-nya. Contohnya di sini ada keyboard. Kalau misalnya keyboard ini 10 byte per second ya data rate-nya. Kalau mouse itu 100 byte per second. Jadi lebih banyak mouse ketimbang keyboard ya. Karena si mouse ini fleksibel bergerak-gerak. Kalau misalnya keyboard kan kita hanya menginputkan atau mengetikkan sesuatu ya. Lalu ada modem, ada scanner dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa cek untuk data rate perangkat input outputnya. Nah, lalu di sini untuk perangkat input output ada yang namanya memory mapping ya atau mapped input output. Jadi gimana sih si controller tadi itu mengirimkan suatu datanya ke dalam memori ya. Nah, yang pertama di sini ada two address, ada one address space, ada two address space. Ya, yang pertama itu si register controller diberi nomor port input output ya, ada yang 8 sampai 16 bit. Kumpulan semua port input output dilindungi sehingga program pengguna biasa tidak dapat mengaksesnya. Hanya sistem operasi yang dapat ya. Ruang alamat untuk memori dan input output berbeda. Nah, ini untuk kalau misalnya kita pakai to address, ini memori, ini input output. Jadi keduanya berbeda address ya. Jadi ada dua address gitu. Nah, kalau misalnya one address space ini disatukan, ini input output, ini untuk memori ya. Ini untuk two address one address space ya. Jadi uh, input output disatukan ke dalam memori. Nah, jadi masing-masing ini tergantung sih dari sistem operasi pakai yang mana biasanya gitu. Nah, kalau misalnya Windows ataupun macOS itu biasanya mereka sudah punya memori mapped masing-masing ya. Ada yang misalnya pakai two address space gitu. Jadi two address space ini hybrid ya, fleksibel. Si input outputnya bisa di dalam ya, bisa juga di luar memori. Jadi hybrid gitu ya. Nah, kecuali teman-teman mau bikin OS sendiri gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini teman-teman yang harus dimiliki gitu. Gimana sih cara mengelola input outputnya? Gitu. Oke, di sini keuntungannya ya tidak diperlukan proteksi khusus untuk melindungi input output dari pengguna, dapat merujuk pada register controller. Kalau misalnya kerugiannya dilakukan caching untuk input output. Lalu selanjutnya pencarian lebih lama jika hanya menggunakan one address space. Ya. Jadi keuntungan kita pakai memori mapped tadi ya itu apa sih? Jadi kalau misalnya pakai DMA tadi ya, ini itu gitu. Jadi bisa merujuk ke register controller. Jadi port mana aja yang bisa kita dicek gitu ya. Lalu kerugiannya tadi dilakukan caching gitu. Jadi setiap setiap perubahan yang dilakukan ya itu tadi dilakukan caching lagi gitu. Kalau terus pencariannya lebih lama jika menggunakan one address space karena disatukan ya tadi input output sama RAM-nya disatuin. Selanjutnya ada organisasi input output. Di sini program input output itu proses mengeluarkan perintah ke modul input output ya. Lalu prosesor secara berkala mengecek apakah proses sudah diselesaikan dikerjakan.
Lalu setelah selesai, prosesor melakukan transfer data ke memori. Nah, ini yang tadi ya, programmer tanpa direct access memory. Maksudnya ada interrupt driven input output. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi perangkat input output. Sebenarnya proses input output itu dari awal tuh gimana sih sampai sekarang gitu. Nah, yang pertama itu yang pertama banget ya gitu, input output ini si prosesor itu secara langsung mengontrol perangkat input output gitu ya. Prosesornya menangani input output tadi gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, lalu adalah controller ya, atau modul input output ditambahkan gitu. Ditambahkan ya. Lalu prosesor menggunakan input output terprogram tanpa interupsi. Jadi si prosesor nggak langsung lagi ngelola input output, jadi pakai port gitu. Nah, soalnya controller atau modul input output ditambahkan. Ya. Prosesor menggunakan input output terprogram dengan interupsi. Nah, jadi sebelumnya tanpa interupsi, lalu selanjutnya pakai interupsi ataupun program lah gitu ya. Nah, modul input output diberikan kemampuan kendali langsung kepada memori melalui DMA. Nah, kalau DMA ini itu ada di evolusi keempat ya. Di modul ini input output diberikan kemampuan kendali langsung kepada memori. Sebelumnya nggak langsung ke memori gitu, langsung ke prosesor malah. Ya. Kalau misalnya kita colokin banyak ya prosesornya meledak gitu. Nggak pakai controller, nggak pakai port. Nah, itu sebelumnya gitu. Mungkin dulu ya masih masih sedikit ya untuk misalnya perangkat input output. Ya dulu mah nggak ada mouse misalnya, cuma pakai keyboard doang gitu. Nah, selanjutnya di sini ada peningkatan pada modul input output menjadi prosesor terpisah dengan kemampuan instruksi khusus untuk input output. Ya, CPU mengarahkan prosesor input output untuk menjalankan program input output. Ya, jadi ini peningkatan pada modul input output ya, menjadi prosesor terpisah. Selanjutnya modul input output memiliki memori lokalnya sendiri ataupun buffer tadi ya. Nah, input output ini memiliki memori lokalnya sendiri. Dengan arsitektur ini, sebuah besar input output dapat dikontrol dengan keterlibatan prosesor minimal. Nah, selanjutnya ini ada hierarki pengelolaan perangkat input output. Nah, filosofi hierarki adalah bahwa fungsi OS harus dipisahkan sesuai dengan kompleksitasnya, skala waktu, dan tingkat abstraksi dalam menangani perangkat input output. Berikut adalah 3 struktur ya, logis OS dalam mengalami perangkat input output. Yang pertama punya local peripheral device ya, komunikasi dengan sederhana seperti aliran byte ataupun record. Ya, ini untuk pengolahannya. Lalu punya port, communication port. Berbeda pada arsitektur komunikasi terdiri sejumlah lapisan seperti TCP IP ya, kalau misalnya di jaringan. Lalu ada file system. Nah, struktur perwakilan untuk mengolah input output pada perangkat penyimpanan sekunder yang mendukung sistem file. Jadi si perangkat input output ini juga disimpan ke dalam suatu file system. Ya. Nah, ini ada hierarkinya ya, teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita user proses ya, langsung ke logical input output, langsung ke device input output, scheduling, lalu ke hardware. Ini bolak-balik. Selanjutnya ada buffering. Nah, buffering memungkinkan transfer input sebelum permintaan dibuat dan melakukan transfer output beberapa saat setelah permintaan dibuat. Hal ini dilakukan untuk menghindari overheat ya, dan efisiensi proses. Jadi si buffering ini bisa melakukan penyimpanan dulu ya. Untuk menghindari overheat tadi ke RAM ataupun prosesor gitu. Jadi si perangkat input output ini punya memori lokal sendiri gitu yang disebut buffer ini. Nah, beberapa skema buffering ya.
Ada single buffer, ada double buffer, ada circular buffer, atau misalnya lebih dari lebih dari dua. Nah, perlu diketahui juga perbedaan antara dua jenis perangkat input output. Yang pertama ada block oriented device, yaitu menyimpan informasi ya dalam blok yang biasanya berukuran tetap dan transfer dilakukan satu blok pada satu waktu. Contohnya disk atau USB ya, ini pakai block oriented. Jadi menyimpan informasi dalam blok ya, disk dan USB ini. Selanjutnya ada stream oriented device, mentransfer data masuk dan keluar sebagai aliran byte tanpa struktur blok. Contoh printer dan mouse. Tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya apa itu single buffer? Jadi prosesnya seperti ini. Ya, ketika proses pengguna pengeluaran permintaan input output, OS menetapkan buffer di bagian sistem memori utama untuk kegiatan operasi. Ya, jadi si single buffer ini ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini untuk double juga. Nah, untuk lebih jelasnya di sini bufferingnya. Ketika input output device ya masuk ke dalam sistem operasi, ya. Nah, ini no buffering ya, ataupun apa namanya, nggak pakai buffer. Nah, di sini langsung ke user process gitu ya, input outputnya. Nah, lalu dipakailah single buffering. Nah, input output device single buffer ini pakai satu single buffer lalu move ke user process. Kalau misalnya yang double buffer ini bisa ke keduanya gitu. Jadi input output mouse masuk ke sini, input output keyboard masuk ke sini. Gitu. Ini bisa hanya dua port doang misalnya. Nah, sekarang kita bisa lebih dari dua ataupun pakai circular buffer. Kita bisa pakai mouse, terus kita bisa pakai keyboard, kita pakai apa lagi, modem dan sebagainya, itu bisa langsung berbarengan ya ke user process gitu. Ini bisa berbarengan, kita bisa dengerin handset dan sebagainya, kita pakai circular buffering ini karena apa namanya, jadi nggak overheat gitu ya, jadi semuanya bisa tertangani dengan baik. Oke, nah ini adalah referensinya untuk materi kali ini. Jadi terima kasih untuk materinya ya. Nah, kita selanjutnya akan simulasikan tadi ya, yang gimana sih input output di dalam suatu sistem operasi gitu. Nah, yang pertama itu ada di Windows misalnya. Nah, kalau misalnya di Windows ya teman-teman langsung ke device manager. Nah, tadi kan kita butuh driver ya, butuh driver dari setiap perangkat hardware kita. Nah, di sini di device manager kita udah disediakan nih perangkat lunaknya. Sudah disediakan. Misalnya kita pengen tahu nih driver apa aja yang belum ada ataupun belum keinstall. Misalnya ada order device, ini ada PCI data ya, belum keinstall. Nah, untuk cara installnya gimana gitu, pengen nambahin misalnya, teman-teman bisa download aja. Nah, jadi kalau bisa satu-satu ya, misalnya monitor gitu, ataupun VGA pengen VGA untuk adapters monitor ya, pokoknya di sinilah banyak ya. Tuh, misalnya network adapters pengen installin beberapa driver juga bisa itu misalnya. Oke, terus ada komputer, ada banyak lah. Ini yaitu input output ya, input output yang tersedia di sistem operasi Windows saya gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya habis install ulang, biasanya ada juga yang misalnya networknya belum aktif sama sekali ataupun X misalnya. Biasanya itu Windows 7 kalau nggak salah, ataupun Windows berapa gitu. Yang si OS ininya tuh belum aktif gitu ya. Nah, misalnya di laptop, kalau misalnya laptop kan di dalamnya emang udah ada network adapternya ya.
Nah, jadi biasanya OS Windows 10 itu otomatis kalau misalnya Windows 7 itu nggak nyediain drivernya langsung. Jadi teman-teman bisa download driver sesuai dengan laptop teman-teman atau teman-teman bisa juga download salah satu software gitu. Ada misalnya banyak ya, ada driver pack solutions, ada 3DP Net, 3DP Chip. Nah, ini yang sering saya pakai. Misalnya ini kita pengen cari drivernya. Nah, di sini ada driver ya. Itu apa aja sih yang belum keinstall gitu. Nah, di sini ketahuan ya. Nah, di sini misalnya Intel HD grafik saya belum ada nih gitu ataupun Nvidia gitu. Nah, misalnya Nvidia udah Intel HD grafik saya belum nih. Nah, tinggal diklik aja gitu. Nanti dia akan mengarahkan untuk mendownload ya, untuk mendownload. Nah, namun juga ada juga yang langsung ada gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen langsung aja gitu nginstal, nah itu teman-teman downloadnya 3DP Net. Ah, gitu. Ada banyak sih sebenarnya nggak software ini aja untuk installin driver-driver gitu. Ada banyak. Nah, itu salah satunya ya di Windows gitu. Nah, kalau misalnya di Linux gimana? Teman nanti bisa searching aja ya untuk Linux. Nah, misalnya di Ubuntu, bentar. Nah, di Ubuntu teman-teman bisa cek lagi aja gitu ya. Misalnya pengen installin driver apa gitu yang misalnya belum ke apa namanya ke install gitu. Nah, untuk kalau misalnya pengen teman-teman pengen cek apa namanya? Pengen cek hardware apa aja sih yang eh, ada gitu di dalam Linux kita ya kita timnya list hardware SHW gitu ya misalnya. Nah, ini ada beberapa list hardware ya yang masuk punya kita gitu. Misalnya kita pengen tahu misalnya list CPU kita juga udah tahu. Pengen ngecek apa aja di sini gitu. Kalau misalnya untuk install driver karena saya belum nyolokin apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri untuk belajar gimana sih caranya installin driver di Linux gitu ya. Oke. Nah, tapi untuk tugasnya teman-teman bisa cek aja di tugas yang sudah saya kasih di Edit. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk pengenalan dari sistem input output atau manajemen input output di dalam suatu sistem operasi. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.